Setiap orang hebat meninggalkan jejak, jejak perjuangan, jejak keberanian, jejak yang akhirnya menjadi inspirasi bagi masa depan. Inilah jejak tokoh. Sejarah biasanya mengingat raja karena darah, karena pedang, karena perang. Tapi di tanah Sunda, ada satu raja yang dikenang bukan karena menaklukkan, melainkan karena membangun. Namanya Sri Baduga Maharaja. Bayangkan Jawa Barat 5 abad yang lalu. Bukan gedung, bukan jalan raya, hanya hutan, sungai, gunung, dan desa-desa kecil. Tapi anehnya, tanah ini damai. Tak banyak perang, tak banyak kelaparan. Rakyat hidup tenang. Di balik ketenangan itu, ada satu tangan yang bekerja dalam diam. Sri Baduga naik tahta kerajaan Sunda Pajajaran. Ia bisa saja memilih jadi penakluk, mengirim pasukan, memperluas wilayah, menorehkan namanya lewat peperangan. Tapi ia memilih jalan yang berbeda. Bagaimana kalau rakyatku sejahtera dulu, baru kerajaan kuat? Sebuah pikiran yang jarang dimiliki raja manapun. Ia membangun jalan, ia membangun parit, ia menggali danau, ia mengatur air agar sawah tak pernah kering. Ia paham satu hal sederhana. Air adalah kehidupan, bukan pedang. Di saat kerajaan lain sibuk perang, Pajajaran sibuk menanam. Dan hasilnya, panen melimpah, rakyat kenyang, kota hidup. Inilah masa yang orang Sunda kenang sebagai zaman emas. Berabad-abad berlalu, nama raja lain hilang di telan waktu. Tapi Sri Baduga meninggalkan jejak. Sebuah batu sunyi di Bogor, prasasti batu tulis. Di atas batu itu, namanya diukir. Bukan legenda, bukan dongeng, sejarah nyata. Seolah ia berbisik pada masa depan. Aku pernah ada dan aku membangun. Ada 2 cara memimpin, dengan rasa takut atau dengan rasa percaya. Sri Baduga memilih dengan rasa percaya. Kebijakannya membuat pajak ringan, menjaga keamanan rakyat, dan masyarakatnya juga dihormati. Karena ia tidak berdiri di atas rakyatnya, akan tetapi ia berdiri bersama mereka. Dan mungkin itulah sebabnya namanya tidak pernah hilang. Waktu berlalu, cerita tentangnya berubah jadi legenda. Orang-orang mulai menyebutnya Prabu Siliwangi, Raja Sakti, penjaga tanah Sunda yang tak pernah benar-benar pergi. Ada yang bilang ia menghilang ke hutan, ada yang bilang menjelma harimau putih. Entah mitos, entah cinta rakyat yang terlalu dalam, karena kadang orang baik memang sulit dipercaya sudah tiada. Sri Baduga tak meninggalkan cerita perang besar. Tak ada ribuan musuh yang ia kalahkan. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih langka. Kesejahteraan, kedamaian, peradaban, dan mungkin itulah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya raja terbesar bukan yang paling ditakuti,
tapi yang paling dirindukan rakyatnya. Dan di tanah Sunda, nama itu masih hidup hingga saat ini. Sri Baduga Maharaja. Ini Jejak Tokoh, tempat kita belajar dari kisah orang-orang hebat. Subscribe sekarang, jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya.